Ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Tuhan itu berbicara kepada saya supaya saya tuh mulai menulis lagi ya. Tapi saya waktu itu, rasanya kok mundur maju. Saya nggak tahu maksud Tuhan menulis itu apakah saya membuat buku lagi atau apa, saya masih belum jelas gitu. Jadi saya punya banyak alasan. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, tapi laptop saya nih lagi rusak. Aduh Tuhan, pokoknya macam-macam lah. Saya rasanya tuh mau nulis lagi tuh seperti berat gitu ya. Nah, tapi kira-kira 2 bulan terakhir ini tiba-tiba timbul dalam hati saya bahwa ini harus dikerjakan apa yang Tuhan suruh ya. Dan ayat yang betul-betul Tuhan taruh dalam hati saya itu kita akan baca pagi ini ya, dari Yeremia 12 ayat 5. Jadi ayat ini bicara sangat kuat ya. Nah, saya akan bacakan, dikatakan begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau dilelahkan, bagaimana hendak berpacu melawan kuda gitu. Kira-kira ayatnya ya. Jadi bayangkan kalau kita dengan orang yang berjalan saja kita tuh harus berlari ya. Jadi artinya apa? Kita ini kan ketinggalan gitu. Jalan kita ini sangat lamban ya. Dengan orang berjalan kaki aja kita tidak bisa menyamai ya. Apalagi kita hendak berpacu melawan kuda. Itu sudah jelas kalau keadaan kita seperti itu adalah tidak mungkin ya. Jadi kita tahu bahwa generasi kita sekarang ini adalah generasi di mana kita ini harus berpacu melawan kuda ya. Jadi firman Tuhan itu sudah jelas ya membawa kita untuk mengetahui bahwa kita ini dalam keadaan sedang berpacu melawan kuda. Nah, lalu saya akan bacakan ayat yang kemudian ya, dari Hosea 4 ayat 6. Dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau dari New King James Version itu dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Jadi kalau tadi di bahasa Indonesianya tidak mengenal Allah, tapi dalam bahasa Inggrisnya destroy karena tidak punya pengetahuan ya dikatakan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu ya. Jadi ini waktu itu ada penghukuman Tuhan kepada umat Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita baca Hosea 4 ayat 6 ini ada 2 hal. Ini semua dalam judul, dalam maksud Tuhan bagaimana kita bisa berpacu melawan kuda ya. Jadi dalam hal Hosea 4 ayat 6 ini kita ada 2 hal yang saya ingin bicarakan. 1, umat Tuhan tidak mengenal Tuhan ya. Dan 2, kurangnya pengetahuan. Nah, menurut saya kita ini harus 2 hal ini harus berjalan bersama-sama. Ada orang yang kayaknya nggak mau tahu dunia ini. Dia terus bertekun misalnya ya, bukannya nggak boleh, maksudnya dia pokoknya bertekun nggak mau tahu dunia ini, itu juga nggak betul ya. Kita perlu tahu dua-duanya. Kenapa? Karena dengan tahu dua-duanya kita akan tahu bahwa kehidupan di dunia ini bekerjanya tuh paralel. Artinya gini, kebobrokan dunia yang kita tahu hari ini itu juga diiringi dengan kuasa Tuhan yang bekerja pada hari ini tuh bersama-sama. Bahkan lebih lagi ya, kalau kita tahu pengetahuan yang ada di dunia ini sekarang ini, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu lebih dulu sebelum dunia ini tahu ya. Misalnya contoh, nanti dikatakan bahwa orang nggak bisa beli, nggak bisa jual, itu sudah ada tertulis di kitab Wahyu ya. Dan kita mungkin kalau ibu-ibu yang tahu, yang mau belajar mengenal Tuhan, kita pernah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Kita akan tahu suatu perjalanan dunia ini dan Tuhan akan beritahu kita kemana akan pergi dunia ini. Itu sebabnya firman yang tadi kita baca dalam Yeremia itu dikatakan bahwa kita ini sedang dipersiapkan, harus mempersiapkan diri kita untuk berpacu melawan kuda, karena kita tahu pada akhirnya nanti akan seperti apa ya. Nah, jadi ada 2 hal yang harus kita
jalani dalam hidup kita. Satu, kita harus mengenal Tuhan. Ya, dua, kita juga harus punya pengetahuan. Ya, nah jadi saya ingin memberi contoh ya. Ada Tuhan itu kan selalu melakukan sesuatu kalau dia itu sudah bicara kepada nabi-nabinya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu sebelum dia bicara kepada nabi-nabinya ya. Nah, pada tahun 1909 ini lahirlah seorang hamba Tuhan bernama William Branham ya. Mungkin nanti bisa cari di Google ya. Siapa dia? Dikatakan bahwa dia itulah nabi, dia bilang yang bernubuat untuk akhir zaman. Jadi kalau Yohanes itu nabi yang bernubuat untuk kedatangan Kristus, tapi William Branham ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk berbicara mengenai akhir zaman. Dan dia ada 7 nubuat yang dia ucapkan, tapi saya akan bicara nubuatan yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu dia katakan begini. Nanti dia bilang waktu itu nanti ya, karena dia berbicara kalau nggak salah tahun 65 tuh paling terakhir dia bicara. Sebelumnya tuh dia bicara tahun 50 dan sebagainya. Dia katakan nanti, dia bilang, akan bangkit seorang wanita cantik, dia bilang ya, tetapi kejam, dia bilang. Di Amerika nih, dia bilang. Nah, dia dalam audionya itu ditulis dalam suatu tulisan mengenai sejarahnya dia. Dia katakan nanti akan bangkit seorang wanita cantik di Amerika dan dia sangat kejam ya. Nah, lalu di dalam videonya dia bicara, siapa wanita itu? Dia bilang, wanita itu adalah wanita yang memakai baju purple dan berhiaskan mutiara. Nah, sekarang kalau kita baca Wahyu 17 ayat 4 dikatakan begini. Ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara di tangannya. Ada satu cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ya, ini di dalam Wahyu 17 sudah ditulis mengenai wanita itu. Tapi William Branham itu mengatakan siapa wanita itu. Nah, nanti mungkin ibu-ibu bisa cek ya siapa wanita itu. Jadi coba cari waktu Joe Biden itu dilantik. Ya. Halo? Kamala Harris ya, Bu. Ya, nah, Kamala Harris ya. Jadi ini ya, jadi udah tahu ya bahwa perempuan itu adalah Kamala Harris. Nah, jadi kita lihat bahwa sebenarnya pengetahuan pengenalan akan Tuhan itu selalu berbareng dengan pengetahuan mengenai dunia ini. Nah, masalahnya adalah seringkali ya kita tuh nggak tahu apa-apa ya. Yang berbahaya itu adalah bahwa anak-anak Tuhan tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kalau diceritain mengenai nanti bagaimana, nggak tahu apa-apa. Dan kita harus berhati-hati bahwa ini adalah zaman penyesatan di mana kita bisa nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah ya. Kalau kita baca misalnya di Facebook ada berita, terus kita mulai sebarin, ternyata itu bohong ya. Nanti kita lihat ada demo besar-besaran di mana diceritain mengenai yang lain, sebenarnya itu bohong. Jadi banyak yang kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang bohong. Nah, ini adalah sesuatu yang betul-betul kita harus cari tahu kebenaran supaya kita berjalan. Maksudnya firman Tuhan tuh kalau bicara mengenai segala sesuatu buat anak Tuhan tuh harusnya udah nggak kaget ya. Karena kita udah tahu kemana arahnya. Nah, saya ingin membagikan yang penting buat kita ya, adalah bagaimana kita sekarang siap berpacu melawan kuda. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Ini firman Tuhan ini sudah sangat apa ya? Maksudnya kita hafal semua ya. Dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup" ya. Jadi artinya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, Tuhan itu adalah satu-satunya jalan supaya kita ini mengalami keselamatan ya. Tuhan itu yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu jalan-jalan kemana ya? Jalan kepada seluruh kebutuhan ibu-ibu dan saya. Misalnya sekarang saya perlu misalnya ibu-ibu menghadapi suatu masalah dalam hal keluarga ya. Kita bukan berdoa begini,
Tuhan tolonglah kasih saya jalan supaya semua ini beres. Kita nggak berdoa begitu, berdoanya kita adalah Engkau adalah jalan Tuhan yang membereskan semua masalah ini. Jadi jalannya tuh cuma satu, Tuhan ya. Jadi kalau orang misalnya bertanya, Bu Esther rumahnya di mana? Saya tunjuk, ini rumah saya ini di Sukawana. Nggak mungkin saya kasih tahu sama dia begini, kamu bisa masuk dari kanan, dari belakang, dari mana? Enggak. Jalannya cuma satu itu. Jadi Tuhan itu adalah jalan. Jalan kepada apa? Misalnya kalau saya sakit, jalan kepada kesembuhan. Dia jalannya. Jadi kita nggak berdoa, Tuhan kasih saya kesembuhan. Enggak. Tuhan itu adalah jalan kesembuhannya. Jadi saya waktu itu bicara mengenai ini, dan salah satu keponakan saya itu, dia nangkep bahwa waktu saya bilang bahwa hanya Tuhan itu jalan. Jadi jangan berdoa, Tuhan kasih saya jalan, atau Tuhan bukalah jalan misalnya. Kita nggak bicara lagi Tuhan bukalah jalan, tapi Dia sendiri adalah jalan ya. Nah, pada waktu itu keponakan saya tuh menghadapi masalah dalam bisnisnya ya. Dia bilang dia tuh ya pokoknya dia lagi berusaha untuk membangun bisnis restoran, tapi kan kemarin ini ada COVID dari 2020, 2021, dia mengalami banyak hal lah yang mungkin yang merugikan dan sebagainya. Dan sampai akhirnya dia udah mati-matian di situ, terus temen joinnya itu bilang, saya mau tutup aja restoran ini, kata dia. Nah, waktu temennya bilang gitu, dia tuh kaget. Kenapa? Karena dia itu segala-galanya dia udah taruh di situ gitu loh. Usaha dia, waktu dia, uang dia udah taruh di situ. Waktu temennya bilang mau tutup, itu berarti dia kehabisan semuanya gitu. Nah, akhirnya waktu dia tahu firman ini, dia berdoa, dia bilang, Tuhan Engkau adalah jalan. Jalan untuk semua bisnis saya ini Engkau jalannya. Nah, akhirnya waktu dia percaya bahwa Tuhan adalah jalannya, nggak lama kemudian setelah dia berdoa cuma 1 minggu, itu ada orang datang, dia bilang, saya akan ini tanam modal di perusahaan kamu. Bayangkan, jadi yang tadinya mau ditutup itu nggak jadi ditutup. Kenapa? Karena memang Tuhan jalan. Tuhan itu yang mendatangkan semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin buat kita ya. Jadi nah sekali lagi ibu-ibu, kalau kita sakit, kalau kita ada misalnya apapun masalahnya, katakan Engkau jalannya Tuhan. Jadi dia adalah satu-satunya jalan buat kita ya. Nah yang kedua, mengenai kebenaran ya. Kita tahu bahwa kebenaran itu sekarang itu kita susah ya untuk, tadi yang saya bilang bahwa ini benar apa enggak sih? Kita nggak tahu ya. Jadi kebenaran di dunia ini sudah mulai disesatkan. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar ya. Nah, kita tahu bahwa kita ini harus berpegang hanya kepada firman Tuhan yang tidak mungkin berubah, yang tidak mungkin gagal, yang tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Jadi kadang-kadang kita kalau baca ayat, kita nggak ngerti ini maksudnya apa. So Tuhan itu bicara tuh persis seperti yang kita bisa ngerti. Jadi nggak usah diolah, misalnya mungkin maksudnya begini, maksudnya begini. Nggak, seperti apa yang tertulis begitu aja lah. Pokoknya kalau firman Tuhan bilang, aku tuh sudah mati buat kamu. Tubuhku tuh sudah dihancurkan ya. Kenapa? Karena aku tuh memikul semua sakit, penyakit, dan kelemahanmu di dalam tubuhku. Dan oleh bilur-bilurku kamu tuh sudah sembuh. Sudah, kita pegang itu. Jadi nggak ada kata lain, saya sudah sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah tanggung itu 2000 tahun yang lalu. Ini saya sering ucapkan tiap hari ya. Tiap pagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri, tidak ada sakit penyakit dalam hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah pikul. Tubuhnya sudah dihancurkan, memikul segala sakit penyakit saya. Saya sehat, saya kuat ya. Jadi sekarang tantangan kita semua apa? Kan kita semua dibikin takut dengan apa? COVID ya. Dikit-dikit nanti nanti ada berita sekarang COVID-nya berubah jadi Omikron, nanti berubah lagi jadi Delta Cron, nanti berubah lagi jadi apa? Saya nggak mau tahu. Saya bilang pokoknya saya tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita ini sudah sembuh. Nah, kebenaran yang lain ya, ada kebenaran yang lain gini. Saya kan baru ulang tahun tadi ya. Terima kasih untuk ucapan selamatnya. Kita sama-sama ulang tahun sama Neng ya. Nah, saya waktu berdoa tuh tanggal kemarin ya, saya berdoa tuh saya bilang Tuhan, terima kasih ya Engkau sudah kasih saya
umur panjang sampai 68 tahun, saya bilang hari ini. Pemeliharaan Tuhan itu begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup saya ya. Terus saya tuh seperti merasakan sekali ya bahwa Tuhan itu mengucapkan selamat ulang tahun loh ke saya. Jadi saya bilang gini, saya mungkin dalam hati saya salah. Masa Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun ke saya? Tapi Roh Kudus itu kasih tahu begini sama saya. Kamu tahu, umur kamu 68 tahun itu bukan hanya usaha Tuhan, tapi juga usaha kamu ya. Jadi kalau saya sampai 68 tahun ini juga karena saya maksudnya menghidupi hidup ini dengan Tuhan ya. Ada satu hamba Tuhan itu namanya John G. Lake. Dia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalau yang suka baca buku tahu ya siapa John G. Lake. Dia itu hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang luar biasa pada zamannya ya. Nah, tapi dia meninggal pada umur 55 tahun. Nah, orang pada bertanya-tanya kenapa dia masih muda itu meninggal padahal dia akhirnya meninggalnya karena sakit. Padahal dia sebetulnya dipakai Tuhan luar biasa untuk kesembuhan dan sebagainya ya. Tapi akhirnya ketemu jawabannya. Jawabannya adalah karena dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya sudah lelah. Dia bilang. Nah, dengan perkataan itu saja, itu cukup membuat redupnya kehidupan seseorang. Ya. Jadi, kalau kita mau umur panjang, tentu ada usaha dari kita juga. Jadi bukan semuanya, oh ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, ya saya panjang. Enggak bisa. Tuhan itu kepingin kita umur panjang. Tuhan kepingin kita diberkati. Tuhan kepingin kita menyelesaikan semua rencananya dalam hidup kita. Itu adalah rencana Tuhan. Yang bisa menggagalkannya adalah kita sendiri. Jadi dalam hidup ini ya, tidak semua Tuhan. Ya. Kita juga harus mengambil bagian. Ya. Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, tinggal sekarang kita mau pakai apa enggak? Ya. Kita mau pakai enggak kuasa ini untuk mengikat dan melepaskan. Mengikat semua yang jahat. Mengikat sakit penyakit. Mengikat pekerjaan iblis. Mengikat semua yang tidak baik dalam hidup kita juga mungkin ada ya. Misalnya kita masih sombong lah, kita masih keras hati lah, kita masih apa, kita juga harus berusaha untuk melepaskan diri dari semua yang tidak baik ini. Jadi ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan ya. Nah, ini jadi ibu-ibu sekali lagi ya, kita ini harus kalau menurut saya doa saya kepada Tuhan itu selalu adalah bahwa saya ingin pulang setelah selesai tugas saya. Artinya rencana Tuhan dalam hidup saya itu sudah selesai. Jangan sampai saya pulang nanti satu hari di surga, saya lihat, aduh Tuhan, padahal waktu itu ya saya sebenarnya bisa loh mengerjakan ini, tapi saya nggak kerjain. Nah itu jangan ada, maksud saya penyesalan seperti itu dalam hidup saya ya. Makanya saya terus coba cari tahu, dan saya tahu bahwa kita juga terutama harus berhati-hati dengan perkataan ya. Saya percaya di LBC ini luar biasa, hamba Tuhan yang dipanggil juga sudah sangat hebat-hebat. Dan kita ibu-ibu semua juga sudah sangat hebat dan sangat tahu firman Tuhan ya. Nah, jadi di dalam Yakobus 2 ya ayat 17 dikatakan begini ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Kita udah tahu semua ya. Jadi tadi saya katakan bahwa hati-hati dengan perkataan. Jadi jangan sampai perkataan kita itu menyalahkan apa yang sebenarnya kita imani ya. Itu ayat 19 dikatakan begini. Jika engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, jadi ini kaitannya dengan iman. Tadi saya bilang bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak semua Tuhan. Ada bagian kita ya. Nah, sekarang iman kita itu harus bagaimana supaya kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan iman itu harus dikerjakan ya. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dikatakan setan juga tahu firman ya. Tapi bedanya dengan setan apa? Bedanya adalah bahwa setan tahu firman tadi tapi tidak mengerjakan. Jadi seandainya kita juga tahu banyak firman,
Tapi kalau kita nggak mengerjakan ya kira-kira apa yang akan terjadi? Nggak akan jadi apa-apa ya maksudnya. Jadi kita harus mulai dari sekarang itu mengerjakan firman Tuhan tuh dengan mempercayai, nggak ada kata lain, hanya dengan percaya saja. Makanya di firman Tuhan percaya saja. Itu dengan percaya saja maka kita akan berjalan menerima semua janji Tuhan ya. Nah, dengan ini kita saya percaya dengan ini kita akan menang berpacu melawan kuda ya. Kenapa? Karena kita tidak akan biarkan semua yang jahat itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan membiarkan setan bekerja dalam hidup kita, tidak bisa. Kita akan melawan semua itu dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan ya. Tadi yang pertama adalah jalan. Yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya ada pada Tuhan saja, jadi ada juga bagian kita untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah hidup ya, dikatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup ya. Nah, hidup ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya menukar hidupnya dengan kita ya. Pada waktu dia mati di kayu salib itu bukan cuma menebus kita, bukan cuma membayar segala dosa-dosa kita, tapi dia menukar hidupnya dengan hidup kita. Artinya apa? Dia mengambil kehidupan kita dan dia memberikan kehidupannya kepada kita. Nah, ini yang seringkali membuat kenapa kita sering kalah ya dalam berpacu melawan kuda atau kalah dengan orang yang berjalan kaki. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak mau menukar kehidupan kita dengan kehidupan Kristus. Kita masih pegang kehidupan kita, kita masih pegang kemauan kita. Kita masih merasa kepingin jadi orang yang hebat ya. Makanya di Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya bahwa kita ini harus betul-betul semakin mati ya. Semakin mati dari keinginan diri sendiri, semakin mati dari misalnya kita lihat, aduh itu orang hebat ya. Misalnya kita lihat ibu-ibu yang sekarang sosialita, waduh tasnya hebat ya, aduh bajunya bagus ya, aduh kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, kita ini dikatakan ya, firman Tuhan loh, bukan saya ya. Justru kita harus mati kepada hal yang begitu. Kenapa? Supaya kuasa Tuhan itu sepenuhnya bekerja di dalam kita. Hanya dengan ini sajalah kita akan mampu berpacu melawan segala kemajuan dunia ini yang terjadi nanti ke depan. Kita nggak tahu seperti apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ingin menyatakan kuasanya lewat ibu-ibu dan saya ya. Jangan sampai kita yang sering sekali misalnya saya percaya bahwa kita semua Alkitab juga mungkin kalau saya bacakan tadi udah banyak yang hafal ya dan tahu ya. Tapi selama Alkitab itu tidak kita kerjakan, yaitu seperti setan, dia cuma mendengar tapi tidak bisa melakukannya dan tidak menjadi apa-apa. Kita harus menjadi orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa kita ini sedang menuju kepada akhir dan kita sedang harus belajar mematikan diri kita kepada keadaan-keadaan dari kedagingan kita sendiri. Saya ini anak-anak saya di Perth ini baru mengalami proses ya. Semuanya kena COVID ya. 2 keluarga tuh kena semua. Nah, mereka itu sebenarnya kalau menurut saya anak-anak saya itu sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Nah, mereka mengalami satu proses. Nah, kalau kita lihat begini ya, jangan berpikir bahwa kok ini kena COVID, dosa apa ya? Saya percaya itu bukan dosa. Tuhan itu tidak pernah menghukum kita. Yang sedang Dia kerjakan adalah memproses setiap anak-anak Tuhan. Di dalam keadaan yang sedang Dia proses mungkin berbeda-beda ya. Tapi Dia itu sedang memproses. Nah, kita harus mengerti apa yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengerti, kita tahu bahwa makin hari kita percaya dan makin akan melihat bahwa Tuhan itu sedang mematikan yang namanya kedagingan dalam hidup kita ya. Nah, ini ayat yang terakhir ya. Dari Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
ini yang kita doakan, yang saya doakan, dan saya percaya ibu-ibu semua doakan, supaya Kristus itu nampak dalam hidup kita. Supaya kuasanya juga nampak dalam hidup kita. Dan kita ini berbeda dari orang di dunia ini ya. Saya kepingin sekali bahwa orang itu misalnya ya, saya bercita-cita untuk diri saya sendiri ya, bahwa saya tuh kepingin apa ya, kalau saya ketemu orang atau saya datang ke suatu tempat itu, hadirat Tuhan itu bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Kita kadang-kadang suka berdoa, Tuhan, misalnya dalam suatu persekutuan, kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita ya. Itu sebenarnya udah nggak perlu loh. Nggak ada sebetulnya itu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bekerjanya dia hebat atau tidak hebat, itu tergantung izin yang kita beri kepada dia. Kalau kita izinnya cuma Roh Kudus di sini ya, engkau bekerja waktu saya persekutuan. Tapi waktu saya lagi di sini, ya saya nggak, misalnya kita simpen dulu lah Roh Kudus gitu. Kita semakin kita minta Roh Kudus bekerja di setiap sisi kehidupan kita, saya percaya bahwa kita semua ya akan membuat orang lain bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita datang ya. Ada satu hamba Tuhan, kalau nggak salah namanya Charles Finney, mungkin Feby tahu ya. Tahun berapa itu di Inggris, itu kalau dia khotbah di satu rumah, itu satu jalan bayangin bisa bertobat loh. Jadi luar biasa sebenarnya Roh Kudus di dalam kita itu kalau kita betul-betul mengaktifkan. Masalahnya aktif atau tidak aktifnya Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus di dalam kita, firman Tuhan jadi apa enggak jadi dalam kita, itu semua akhirnya bergantung kepada ibu-ibu dan saya ya. Mari ibu-ibu pada pagi hari ini kita mau pakai jalan cuma satu Kristus, tidak ada jalan lain ya. Tidak ada kata lain. Jalannya adalah Yesus untuk kesembuhan, untuk berkat, untuk semua yang kita perlukan. Berdoanya jangan Tuhan kirimlah berkat. Jangan. Tuhan, Engkau adalah berkat saya. Engkau, Tuhan adalah penghiburan saya. Tuhan adalah kekuatan saya. Dan semua kita akan berjalan paralel bersama dengan Tuhan. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga akan kita kerjakan kebenaran yang kita pegang tiap hari. Amin Ibu-ibu. Tuhan memberkati semua ya. Iya, terima kasih Bu. Padahal lagi seneng Bu dengerin Ibu gitu. Iya, tapi luar biasa firman-nya. Ibu, iya Ibu ulang tahun. Ternyata Ibu umur 68 ya, awet muda ya Bu ya. Aduh, puji Tuhan. Apa ya? Coba Eva mana? Tandanya Ibu tadi bilang begini, Eva. Iya. Kata Ibu untuk kita umur panjang gitu ya. Ada upaya kita, jadi kita bener nih Pak belajar anti aging. Konfirmasi. Happy birthday, Bu Esther. Ya Pak. Aduh, udah inget lupa tuh gara-gara kemarin ini sibuk Nggak ke apa-apa, support salah satu teman LBC yang buka resto. Aduh, jadi lupa. Iya Feby. Bu, aku juga dengar waktu di Mazmur 91 ya, yang bentar ya saya lupa Mazmur 91. Saya juga pernah dengar yang soal umur panjang ini, yang Tuhan akan mengenyangkan kita sampai kita satisfied ya Bu ya. Bentar ya, saya tiba-tiba kok ingat sampai memang yang Ibu bicara tentang John G. Lake itu. Dia ada keluhan di dalam hatinya gitu ya, dia hidupnya lelah gitu ya, makanya saya ingat dengan umur panjang aku kenyangkan engkau dan kuberi keselamatan gitu ya. Terus sebentar saya lupa ujungnya apa ya, saya pernah dengar firman ini ya Bu ya. With long life you have satisfied me, pokoknya seperti itu. Ya, sampai kita puas dengan kehidupan kita ya. Jadi boleh minta ya Bu sama Tuhan kalau umur panjang sampai selesai. Terus sampai kita puas hidup di dunia ini, sampai fulfill ya Bu ya. Iya, kalau saya sih sebetulnya kepengen begini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya pulang ya, saya kepengennya saya yang ngomong sama Tuhan, Tuhan saya pulang ya, gitu. Jadi jangan Tuhan bawa saya dulu, pokoknya saya pengen Tuhan sampai saya bilang Tuhan, aduh kayaknya udah semua deh. Saya udah kerjain ini, anak-anak saya udah baik, semuanya baik, sehat, suami baik. Suami udah seturut dengan rencana Tuhan, anak-anak saya sudah beres Tuhan. Nah, saya kepinginnya saya pulang ke dalam keadaan seperti itu. Dan saya percaya memang pasti Tuhan memang maunya begitu. Ya. Amin.
Amin, Amin. amin. Iya Bu, Ya, kayak ya. hamba Tuhan siapa Smith Wigglesworth ya, dia udah tahu dia mau meninggal, jadi dia udah Ya, mandi, dia pakai jas, dia udah pakai jas, ya, jadi dia hmm, udah tahu mau dipanggil Tuhan. Saya percaya sih Bu, kalau kita intim ya, sama Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu seperti itu ya Bu. ya, Nah Ya, tadi betul, saya betul. mau kayak mengkonfirmasikan yang Ibu katakan mengenai John Gillette, dia bilang dia hmm, sudah lelah. Nah, hmm, kan bahasa-bahasa gaul tuh kan kadang-kadang ada tuh yang capek deh gitu-gitu kan ya. Itu kan udah lama sekali, itu dari belasan tahun. Nah, hmm, waktu itu Tuhan katakan seperti ini udah ini dari tahun 90-an ya. hmm, Waktu bahasa itu Tuhan bilang, kamu jangan ikut-ikutan bilang capek deh, nanti kamu kehilangan kekuatan. Jadi hmm, saya nggak pernah ikutan ngomong capek deh gitu, pusing gitu kan. Bahasa gaul tuh kadang-kadang tuh suka yang kelihatan mau oke, tapi sebenarnya itu sama sekali tidak ya, baik gitu loh. ya, betul. Maksudnya, wah, apalagi bahasa Inggris ya, misalnya Hmm, kadang-kadang kayak saya punya anak di sini, dia kan belum lahir baru, you killing me gitu kan, dia capek you killing me, itu bahaya gitu. ya, iya betul. Kadang-kadang ya kan kata-kata yang kita nggak sadar itu menjadi kata-kata kayak bahasa ucapan sekedar atau tapi itu ada kuasanya. Benar Ibu, terima kasih Betul, untuk betul, mengingatkan. betul, Ya, ya. terus ayat-ayat Ibu juga luar biasa ya Bu ya. Tadi Hmm, ini saya juga sharing sama ibu-ibu di LBC, itu yang hari-hari ini juga Tuhan bicara di Galatia 2 ayat 20 gitu. Itu paling penting gitu ya. Yang ini ya kan kita jadi serupa dengan Tuhan ya Bu ya, Galatia 2 ayat 20 gitu loh. Terus tadi Ibu juga bilang seperti ini mengenai kita anak-anak Tuhan harus memiliki pengetahuan. Nah, saya bersyukur Bu di LBC sama-sama Eva, kita ada banyak pengajar di sini, ada Yuni, ada Siska, ada Eva. Tapi yang Tuhan taruh di saya seperti Tuhan suruh untuk belajar banyak. Dan Tuhan bilang, kamu nanti belajar, kamu bukakan. Mungkin ibu-ibu nggak banyak waktu kayak saya gitu ya. Saya kan ya anak udah gede-gede, nggak ada yang ngurusin gitu ya. Jadi waktu saya banyak itu, saya banyak belajar. Misalnya fenomena apa yang terjadi, nanti Tuhan ajar, kamu belajar ini, belajar. Padahal saya sekolah juga nggak selesai karena bandel gitu ya. Jadi udah. Tapi dari pengetahuan itu Tuhan bukakan, singkapkan banyak hal. Dan akhirnya itu sangat berguna. Kayak misalnya orang zaman dulu kan mereka nggak ngerti. Misalnya orang zaman dulu mereka rematik atau apa yang mereka pikir karena mandi malam atau apa. Tapi pengetahuan semakin dibukakan mengenai kesehatan itu adalah dari makanan gitu loh. Sekarang orang sudah semakin terbuka untuk gaya hidup sehat karena COVID ya, pandemi. Jadi orang udah mulai minum vitamin D3, suplemen dan sebagainya. Kalau kita juga mau belajar, punya pengetahuan, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang mestinya kita tidak alami gitu ya nggak Bu? Misalnya kan kayak entah itu sakit penyakit, entah itu apapun, kalau kita punya knowledge. Nah, salah satunya Bu yang kita juga berapa kali undang itu di Ibu Deborah Kristanto ya. Saya sangat diberkati juga dengan dia. Dia tuh bilang selalu pengetahuan itu penting. Nah, sampai kalau orang dunia ya ini sih, dia bilangnya knowledge is a power katanya. Sampai itu menjadi kekuatan karena kalau orang-orang bodoh dia akan gampang sekali dikendalikan gitu. Dia akan dibodohi, dia akan gampang dicuci otak. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan punya pengetahuan, nah yang pasti semua itu datang dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat. Nah, hikmat itu yang berbeda dari hikmat dunia, dan pengetahuan itu semua ada di firman Tuhan. Tinggal kita dalami aja, kita gali. Kita tidak akan dibodohi, kita juga nggak akan mudah disesatkan, kita juga nggak gampang terima hoax. Kayak saya nih, saya baca nih ya, wah mengencangkan muka, mengencangkan ini, begini. Saya bilang, saya nggak percaya. Saya bilang, saya nggak percaya. Cuma banyak kan kadang-kadang ibu-ibu bilang, oh saya percaya, minum ini, maksudnya ada banyak hal tuh yang iming-iming itu sebenarnya nonsens gitu loh. Karena apa, Tuhan kasih kita akal budi kan, kalau kita sering baca Amsal itu banyak sekali Tuhan beri akal budi. Jadi akal budi untuk kita bisa berpikir bahwa ini penting nggak ya, ini benar nggak sih, kita bisa mencerna, mengamati dengan hikmat Tuhan, dan kita tidak mudah dibodohi gitu ya Bu ya. Saya bersyukur tadi Ibu bicara mengenai kita perlu pengetahuan juga. Umatku binasa karena lack of knowledge. Wah, firman-firmannya luar biasa yang tadi Bu. Kita nungguin bukunya Ibu ya. Ibu cepat nulis. Pokoknya terus Bu kita dukung. Ibu, soalnya saya baca bukunya Ibu yang kita waktu di LOF kan itu ya Pak ya, buku panduan ya Pak ya.
Yang berharga itu kan Ibu yang tulis ya. Iya. Ya, itu pasti luar biasa. Oke, saya mungkin sekian. Dilanjut dengan Eva, mungkin ada beberapa pertanyaan. Betty juga mungkin ada mulai nanya. Silakan Pak. Iya Bu, memang apa ya, kita memang terus harus diingatkan bahwa seperti kayak Ibu bilang, iman tidak disertai perbuatan gitu ya. Terus perbuatan apa yang kita harus lakukan untuk supaya iman kita itu terjadi, itu perbuatan perkataan. Karena sering sekali banyak orang, termasuk saya juga kadang sering lupa Bu, gitu loh. Kita punya iman gitu ya, Tuhan Yesus menyembuhkan, terus perbuatannya itu, perkataannya suka lupa, suka ngomongnya asal, suka ngomong HP Budiman tuh suka ngingetin saya. Kalau saya udah mulai, aduh kok ini hulu hati saya perih gitu atau apa gitu ya, Budiman selalu, aku bilang aduh sakit atau gimana gitu, Budiman tuh selalu ingetin, lu dulu ya waktu diajarin Ibu Esther ya, waduh gak boleh perkatakan jelek, gak boleh ngomong. Dia sampai inget banget sama Ibu. Bilang gini, dulu lu waktu awal-awal sama Ibu lu diajarin apa aja lu, gua ngomong aja nggak boleh. Sekarang kok lu yang suka lupa. Aduh, saya bilang iya. Makanya hari ini Ibu ingetin lagi. Kadang kita pikir iman tidak disertai perbuatan. Iya, perbuatan perkataan saya ini loh. Kadang-kadang memang mungkin karena benar Feby bilang, karena pergaulan, kita banyak dengar orang ngomong gitu. Jadi, aduh thank you banget Ibu, kayak di-refresh, diingetin kembali. Mungkin bahasa-bahasa kecil dari perkataan kita, saya selalu belajar gitu dari Ibu, dari Feby yang selalu ngingetin, oh ya, untuk hal sekecil apapun yang menghalangi iman kita karena perkataan kita sendiri, itu yang kita mau coba untuk perbaiki gitu. Itu aja saya diberkati. Iya Bu. Saya tuh dapat pelajaran juga ya. Jadi begini, kita nih bukan cuma perkataan ya. Kadang-kadang kalaupun kita sakit ataupun kita menghadapi satu keadaan yang gak baik ya, hati-hati karena setan itu lihat kita punya reaksi lah. Kita punya reaksi aja dia perhatiin. Jadi saya tuh pernah ngalamin ya, malam tuh nggak bisa tidur. Sampai jam 3 kok nggak tidur-tidur. Jadi saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Terus Roh Kudus ngajarin saya gini, kalau saya ngeluh waktu itu, jadi masalah ya. Tapi coba kamu senyum gitu. Saya sudah diajarin senyum waktu saya nggak bisa tidur. Jadi saya senyum-senyum sendiri. Untuk apa? Untuk mengelabui setan. Supaya dia jangan lihat saya stres gara-gara nggak bisa tidur. Gitu. Jadi saya, makanya kalau kita ngadepin masalah apapun juga ya, kita maksudnya lebih baik berdiam diri dan tanya Tuhan apa yang harus kita kerjain. Jangan cepat gugup atau bertindak sesuatu. Karena itu juga yang jadi perhatian dia. Perbuatan kita. Bukan perbuatan, jadi tindakan. Reaksi. Pengaruh reaksi. Nah, reaksi kita dan perkataan kita. Nah itu. Jadi kita semakin hari semakin hari kita jadi semakin mahir untuk nggak gampang-gampang gitu loh bereaksi negatif, atau misalnya cepat marah atau cepat jengkel. Akhirnya saya kadang-kadang sekarang saya lebih banyak diem. Kalau ada apa-apa tuh saya suka diem dulu gitu lah. Ini apa gitu. Karena kalau misalnya langsung bereaksi begitu, itu iblis memang dia selalu menunggu yang namanya reaksi. Lewat perkataan atau lewat tingkah laku kita. Dari takut aja juga dia tahu kita ini takut apa enggak. Nah saya lihat bahwa belakangan ya COVID ini membuat orang banyak takut ya. Nah keluar di mana? Di perkataan ya. Keluar di mana? Di perbuatan. Kadang-kadang dikit-sedikit aja kedatangan orang, aduh jangan deket-deket. Itu saya terus terang aja saya nggak suka. Di rumah saya tetap terbuka sampai hari ini juga. Betul. Orang tanya sama saya, boleh nggak Bu ke rumah? Boleh, datang aja gitu. Saya orang datang ke sini juga saya nggak langsung pakai masker, enggak. Saya bilang ini kurang ajar setan. Dia selalu mau bikin kita tuh bereaksi ketakutan. Kita ketakutan di rumah, tapi jangan salah. Dia baca bahwa kita ini ketakutan. Nah, nanti dia akan kasih kita macam-macam supaya kita ketakutan. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi, menurut saya jangan takut, nggak akan. Tuhan itu dia kalau kita bilang Tuhan perlindungan, dia perlindungan lah.
selama-lamanya. Ya. Amin, amin, amin. Mungkin saya juga membuka teman-teman yang berkaitan dengan apa yang Ibu sudah bagikan. Mungkin teman-teman yang mau bertanya atau teman-teman yang mempunyai kesaksian, menguatkan firman apa yang Ibu barusan bagikan. Saya buka ruang. Aduh Bu, kayaknya saya kurang kenyang deh. Pengennya Ibu 1 jam 30 menit kurang kenyang. Iya Bu, saya udah randalnya kita 2 sesi. Iya betul. Kurang Bu. Tuhan siapa? Soalnya Eva kasih tahunya saya cuman kemarin dulu. Gak apa-apa kalau nggak gini, coba ngobrol-ngobrol, coba nanti Ibu jadi keluar deh, misalnya gini, oh ya Bu bener ayat yang ini, nanti Ibu keluar, ayo yang sambungin yang tadi firman Ibu. Jadi, ayo teman-teman saya silakan. Oh ya, saya nanya lagi deh Bu, Ibu itu bagus ya, Ibu mau nulis buku, Ibu tuh saya lihat, saya sangat diberkati, Ibu adalah hamba Tuhan yang selalu melihat fenomena zaman, dan Ibu juga penuh dengan knowledge untuk membaca, misalnya dulu kita suka di Facebook ya Bu, suka lihat mengenai Cindy Jacob bicara apa. Nah Ibu banyak baca misalnya dari Cindy Jacob mengenai profesi siapa, kayak tadi William Branham apa segala macam. Nah itu bagus Bu, itu memperkaya, akhirnya kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu nggak mungkin terjadi begitu aja, tapi kita sudah disiapkan oleh Tuhan ya Bu ya. Tuhan sudah siapkan, dan kita juga dengan keintiman, jadi kita nggak lagi dibilang kan ini sebenarnya tahun-tahun uncertainty gitu ya, sesuatu yang tidak pasti, tapi kalau kita di dalam Tuhan gitu ya, kita juga walaupun ada goncangan tapi kita tahu arahnya mau apa, kayak sekarang kan terjadinya perang gitu ya Bu ya, kita juga nggak jadi takut, nggak jadi, tapi kita tahu firman Tuhan tuh mengarahnya udah kemana, ini nubuatannya mau masuk kemana, iya kan Bu. Jadi yang Tuhan ajar gitu ya, dengan pengurapan Isakar kita mengerti time and season, kita jadi tahu ini eranya, di new era ini Tuhan lagi mau bawa kemana. Jadi kita seiring on the right track dengan seasonnya Tuhan. Kalau kita nggak berjalan di seasonnya Tuhan, kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita terus intim berjalan dengan seasonnya Tuhan, kita tahu arahannya apa. Seperti eranya sekarang itu ya, kegoncangan itu sangat simpel sebenarnya di Ibrani 12. Kegoncangan itu Tuhan inginkan supaya yang tidak tergoncangan, yaitu kerajaan Allah. Jadi sebenarnya era saat ini anak-anak Tuhan mau nggak mau, sadar nggak sadar, harus benar-benar sudah masuk dalam kehidupan kingdom culture. Itu yang Tuhan bukakan. Di kingdom culture itu ada kingdom lifestyle, ada kingdom mindset, ada segala sesuatu yang benar-benar kita ada dalam kerajaan Allah. Nanti kita belajar lagi, kerajaan Allah apa sih? Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, jadi saya lihat ya Bu, kalau maksudnya ini yang saya jadi sharing lah sama Ibu, apa yang Tuhan bawa gitu ya. Kalau kita ngerti keadaan sekarang, goncangan segala sesuatu, kita nggak jadi akan bingung, tapi kita tahu kita harus benar-benar ada dalam kerajaan Allah, ada dalam kebenarannya, ada dalam sukacitanya dengan damai sejahtera. Jadi kita tidak akan tergoncang gitu, Bu. Jadi saya lihat Ibu juga mengikuti semua ya Bu ya, apa yang terjadi, keadaan segala sesuatunya, dan Ibu saya lihat dari semua itu Ibu juga mengambil semua dan Ibu bawa semua itu dalam firman gitu ya, apa yang firman, dan makanya firmannya jadi hidup. Bagus Bu. Makanya bukunya Bu, ayo Bu. Itu bagus sekali tuh Bu. Itu jarang Bu, kayak orang nulis buku, maksudnya ayat dari ayat itu. Ya memang kalau menurut saya semua anak Tuhan ya, semua ya, maksudnya bukan cuma hamba-hamba Tuhan, kita sekarang ini sudah harus bersiap-siap ya. Maksudnya bersiap itu kita akan masuk ke masa-masa yang mungkin kita nggak bisa bayangin nanti dan nggak bisa diceritain, memang kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, aneh loh. Maksudnya gini loh, ada suatu taman kebahagiaan itu di dalam Yesaya 34 tuh ya. Kita tuh akan tinggal di sana walaupun keadaan itu sebenarnya sedang goncang gitu. Nah, kita harus masuk ke sana dan menikmati sebetulnya apa yang Tuhan sediakan buat kita di tengah kegoncangan ini. Jadi, saya percaya bahwa ada perbedaan yang besar antara kita dengan orang-orang dunia ini. Makanya saya kadang-kadang suka kesian. Aduh Tuhan, ini orang-orang kok nggak tahu ya maksudnya. Kok mereka bisa nggak tahu apa-apa misalnya. Suka, aduh Tuhan, gimana ini kok mereka nggak tahu apa-apa. Nah,
Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu akan terus bukakan terus kebenaran ya. Memang kalau sekarang jalannya harus sama-sama. Mengenal Tuhan dan pengetahuan ini harus sama-sama. Jadi jangan lalai dua-duanya gitu. Saya kira sih. Iya, benar Bu, luar biasa. Ayo silakan. Ayo Pak, dipandu Pak, siapa tuh yang mau sharing atau bertanya? Aku mau share dong, Feb. Silakan. Ya. Halo, Bu Esther. Halo. Happy birthday, Bu Esther. Aduh, terima udah kasih. kangen banget. Udah lama nggak dengar Bu Esther. Aduh, khotbah luar biasa. Aduh, Yuliana. Luar biasa khotbahnya Bu Esther. Saya merasakan juga benar tuh pada saat yang Bu Esther ngomong itu ya, harus bersama Tuhan ya, berjalan sama Tuhan itu luar biasa. Karena pada saat ada goncangan, saya kan juga baru ngalamin goncangan juga, Bu Esther, ya kan, untuk mata. Jadi saya lama sekali itu, sungguh-sungguh luar biasa deh saya ngerasain. Kenapa Yul? Karena mata saya tuh retinanya lepas, Bu, jadi saya operasi, nggak bisa lihat kemarin. Sebelah kanan. Jadi benar-benar iblis tuh luar biasa tuh buat kita itu ada rasa ketakutan awal-awal, ya kan. Sampai saya tuh kayak setiap ngerasain ketakutan itu saya tuh seperti ada firman yang keluar, seperti saya harus ngomong, hai tenanglah hatiku, jiwaku itu tenanglah karena ada Tuhan yang menolongmu. Itu saya tuh selalu berkatakan terus firmannya. Jadi hati ini juga nggak pernah rasa takut sampai gimana, cepat lewatnya gitu loh. Pada saat saya tuh takut, saya tuh seperti ada firman langsung masuk ke dalam ini pikiran saya, jadi saya perkatakan terus. Itu benar, itu kuasa perkataan itu luar biasa gitu. Saya tuh ngalamin sendiri sih itu. Betul. Iya memang. Ya. Nggak gampang memang kalau pada saat goncangan yang kita ngalamin tuh memang nggak gampang Bu Esther ya. Kalau kita nggak benar-benar hidupin firman itu. Iya, karena itu kalau kita dulu belajar tubuh, jiwa dan roh ya, itu kan iblis itu datang ke pikiran itu nggak diundang. Jadi dia selalu bicara terus di pikiran kita dan kita nggak bisa lawan. Misalnya dia bilang, aduh mata kamu gini nanti kamu nggak bisa lihat dan sebagainya, terus ya dia bombardir dengan perkataan. Kita nggak bisa jawab gini, nggak bisa. Kita harus jawabnya dengan firman gitu. Selalu harus dengan firman. Makanya firman Tuhan itu harus betul-betul hafal lah kalau bisa. Begitu datang itu langsung babat, ya. Sekarang ini masanya begini memang. Masanya seperti ini gitu. Makanya ada orang yang depresi ya, orang yang sampai bunuh diri. Kenapa? Dia nggak punya apa-apa, nggak punya firman untuk melawan pekerjaan setan. Nah ini yang saya lihat ke dunia ini sedang digoncang ini sama pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Ya. Makanya saya bersyukur Bu, banyak baca firman, itu firmannya jadi masuk. Jadi kita pada saat ada ketakutan, pada saat ada kekhawatiran, itu firman itu sangat menolong kita. Jadi kita perkatakan aja terus. Iya, betul. Puji Tuhan. Tuhan udah sehat, udah sembuh, Bu Esther. Sembuh ya. Walaupun belum maksimal tadi, saya percaya tuh berjalan sama Tuhan bisa lah. Iya, soalnya gini, kalau kita sakit ya, saya pernah ngalami sakit itu, terus satu saat itu Roh Kudus bilang begini, itu di dalam kamu jangan salah, ada kuasa kebangkitan. Di dalam kita ini ada kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi seluruh tubuh kita ini dikerjakan oleh Tuhan sendiri dengan kuasa kebangkitannya menyembuhkan kita dari semua yang tidak sempurna dalam tubuh kita. Jadi amin. Itu. Di Roma 8 kalau nggak salah itu kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kita. Ya, yo. Thank you buat sharingnya. Thank you buat sharingnya. Ya, thank you Yuliana, udah dahsyat Bu. Kemarin dia udah bisa lenggak-lenggok di catwalk, udah jadi model lagi dia. Gitu. Iya, saya udah pikir aduh waktu ngedengerin dia berapa minggu harus tidur tengkurap, kita berdoa sampai nangis. Maksudnya saya nggak nangis depan Yuliana, maksudnya sampai aduh gimana ngerasain dia harus tidur tengkurap gitu kan. Proses yang dia lewatin 24 jam kali 2 minggu ya Yul ya? 20 jam, kalau 24 jam nggak mungkin, Fa. Saya harus istirahat makan, mandi. 20 jam kali 2 minggu ya? 2 minggu, harus. Itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, boleh kurang, nggak boleh. Sekarang gitu. Saya kan udah mulai mijit nih, kalau mijit kan tengkurap. Saya tengkurap
setengah jam aja harus balik ke sini, terus badan kayaknya pegal-pegal tas, jadi ingat Yuliana gitu. Jadi saya ingat Yuliana, saya bilang gimana Tuhan kasih kekuatan untuk dia bisa bertahan gitu di dalam kelemahan dia. Sekarang puji Tuhan, udah bisa jadi WL lagi Bu, udah bisa jadi luar biasa ya, luar biasa ya. Puji Tuhan ajaib ya. Tuhan ajaib. Thank you Yuliana buat kesaksiannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang 1-2 orang, kita sebenarnya siapkan Ibu waktu dan ada juga tanya jawab. Silahkan di unmute aja buat teman-teman yang mau ngomong. Acu, siapa nih? Ya, Shalom, Betty. Shalom. Happy birthday Ibu. Terima kasih. Iya. Bu, aku masih bingung itu Bu. Tadi yang mengenai yang Kamala Harris ya Bu ya. Itu sangkut pautnya dengan nubuatan itu apa yang dikerjakannya itu apa ya Bu maksudnya? Bu, aku kurang paham tuh Bu. Nanti tolong ini jangan di-upload di Instagram ya. Mungkin Feby di rekamannya di ini dulu aja, yang YouTube-nya. Thank you Ibu. Karena gini, kalau menurut saya juga nggak tahu apa-apa mengenai ini ya. Cuman hamba Tuhan William Branham ini, dia berbicara waktu itu mengenai seorang perempuan yang nanti akan bangkit di Amerika ya. Dan dia sebutin bajunya loh. Bajunya itu ungu dan dia pakai mutiara perhiasan. Saya jadi kaget, saya lihat di Wahyu 17 ayat 4 persis ayatnya. Dan waktu saya lihat di YouTube, itu orangnya. Nah, saya nggak tahu, tapi menurut hamba Tuhan ini bahwa dia adalah wanita yang bangkit di Amerika dan kejam. Sekarang hari ini saya baca lihat di kebaktiannya Jensen Franklin, tahu ya? Dia bilang begini, Joe Biden itu sekarang membuat undang-undang lah. Pokoknya dia memberikan izin kepada setiap anak-anak ya yang ingin ganti gender gitu loh. Dipersilahkan gitu. Jadi misalnya anak-anak kecil laki-laki, aduh saya pengen jadi perempuan, silahkan. Anak perempuan pengen jadi laki-laki, silahkan. Ini kan sebenarnya suatu kejahatan, suatu kekejaman dan orang tua tidak boleh melarang. Ini terjadi di Amerika sekarang. Jadi kita nggak tahu karena dia nggak keluar orangnya. Jadi pemerintahannya misalnya Kamala Harris ini tidak keluar, tapi lewat Joe Biden kita lihat dia punya keputusan-keputusan itu membawa kemana akhirnya gitu. Jadi nanti kita akan lihat ke depannya Bu ya. Maksudnya ini kan kita tahu sedikit-sedikit sekarang, tapi boleh diperhatiin nanti ke depannya ini mau kemana gitu. Jadi sebenarnya buat anak-anak Tuhan, nanti ke depannya kita akan lihat, kita nggak akan kaget. Karena kita udah dikasih tahu sama hamba Tuhan sebelumnya, bahwa yang terjadi ini orangnya ini. Nah nanti bagaimana apa yang dia kerjakan, kita nggak tahu. Kita akan lihat nanti ke depan. Kira-kira gitu Bu. Iya, saya juga, siapa tadi yang nanya, sorry tadi saya ke dalam. Siapa tadi? Bu? Betty Arlina. Ya Betty, ya. Jadi memang ada nubuatannya, beberapa juga nanti mungkin ya nggak tahu apa Joe Biden itu tidak sampai kepada masa pemerintahannya sampai 4 tahun, nanti dia akan digantikan Kamala Harris. Kamala Harris itu dia akan menjadi presiden wanita pertama di Amerika. Ya, betul. Seperti itu kalau nubuatannya ya. Terus Ibu Esther juga katakan, keputusan-keputusan jahatnya ya memang Demokrat seperti itu yang kita tahu. Mungkin kalau kita belajar akhir zaman ya mereka adalah memang globalis kabal seperti itulah, panjang kira-kira gitu Bet. Ayo ada lagi yang nanya, mumpung ada Ibu. Mau kesaksian boleh? Ada hubungannya sama Firman nggak yang tadi? Ya, ya. Happy birthday ya Ibu. Happy birthday Bu, sehat selalu. Terima kasih. Ya, tadi kan Ibu cerita firman Tuhan. Kalau Ibu tuh tiap kita lah kalau bisa itu kalau pengen pulang itu sampai ngomong sudah selesai, saya ingin pulang gitu ya. Saya jadi ingat cerita tentang akung saya. Waktu itu mama saya sempat cerita dan saya juga ingat. Waktu itu akung saya ya pernah bilang beliin akung itu dong baju putih
sama yang baru, terus sepatu minta yang baru, pokoknya semua minta yang baru, celana juga minta yang baru, katanya gitu. Ini cerita mama saya, tapi memang saya ada ingat juga waktu itu. Waktu itu saya umur 5 tahun dah gitu. Terus akhirnya sama keluarga, sama mama saya dibeliin tuh baju baru, sepatu baru, celana baru. Nah, sudah dibeliin, terus dia mandi terus udah selesai mandi dia panggil anaknya, cucunya, saya kan termasuk cucunya panggil, semuanya kumpul di kamar. Terus udah gitu kita orang nyanyi sama-sama. Akung teh sih dulu pendeta, suka khotbah di gereja Advent ya kalau nggak salah gitu. Nah akhirnya kita orang dipanggil, cerita nyanyi, cerita, berdoa bersama. Ceritalah semua happy, semua cerita apa, anaknya semuanya juga, cucunya juga dikumpulin, ngobrol, doa, terus udah gitu, terus dia ambil, kalau nggak salah, biskuit Mari Regal, diambil lakukan perjamuan kudus hari itu, malam itu. Perjamuan kudus dia bagi-bagiin, kita orang semua anak cucunya makan, dia doa, terus udah cerita, udah santai, udah sampai malam lah, kurang lebih jam 10-an gitu ya. Dia bilang sama kita anaknya, cucunya, udah aku mau tidur ya, katanya, mau istirahat, katanya, udah capek, katanya, mau nggak bilang capek sih, mau istirahat, mau tidur, kata mama saya ceritanya gitu, udah malam juga, katanya. Ya udah akhirnya anak cucunya semuanya keluar gitu dari kamarnya, biarin akung saya tidur gitu. Terus udah tidur, tatonya besok pagi nenek saya bilang kaget gitu ya, kok akung dibangunin nggak bangun-bangun gitu. Coba panggil dokter, kenapa ini kok nggak bangun-bangun gitu. Terus akhirnya dipanggil dokter, ya ternyata akung saya udah pergi dalam keadaan damai gitu, pakai baju baru, pakai sepatu baru, tenang gitu, wajahnya juga senyum, nggak ada sakit, nggak ada apa, sebelumnya juga nggak pernah ngeluh sakit, nggak pernah ngeluh apa-apa. Cuma saat itu memang ya aku juga ingat waktu itu masih kecil kan, ingat makan biskuitnya aja Mari Regal, doa, nyanyi-nyanyi. Nah, aku juga ada ingat. Jadi itu kesaksian akung saya yang benar-benar pergi dalam damai, dalam Tuhan gitu, dalam keadaan tenang. Ya puji Tuhan. Saya rasa sebetulnya kalau kita anak-anak Tuhan harusnya begitu loh. Makanya sebenarnya kalau hidup kita itu Kristus ya, hidup kita ini Kristus, saya rasa kematian itu bukan sesuatu yang bagaimana gitu loh, karena kita jadi kasih kita kepada Tuhan, kita senang bergaul sama dia, fellowship sama dia, cinta kepada dia, itu membuat pulang itu sesuatu yang membahagiakan gitu kalau menurut saya ya. Dan seharusnya kita pulang juga pasti udah siap gitu loh untuk pulang. Ya terima kasih Ibu kesaksiannya. Bu Esther, halo. Ya. Halo. Dan tuh anak saya Jenny Layanto berkirim titip kirim salam Bu Esther. Oh iya, ya. Terima kasih. Siapa Cemi anaknya? Siapa? Jenny Layanto. Jenny Layanto, cok tanya. Jenny Layanto. Kenal Ibu Esther di mana? Yang dulu di sekolah Jenny Layanto dan Bu. Oh, oke. Kenal di Perth ya? Masih ingat nggak coba tanya? Sudah lupa ya? Saya kayaknya kalau lihat orangnya mungkin ya bisa ingat ya. Ibu terlalu banyak kirim salam sama Ibu. Masih dibuat anaknya Cemi. Dulu kenal sama dia. Dia bilang kirim salam kalau ketemu. Oh iya, terima kasih, salam kembali ya Ibu. Ayo, gede ya, Tuhan berkati. Halo Ibu Esther. Happy Halo birthday, Bu Esther. Terima kasih Bu Suani, baik. Makasih banget nih. Ingat dulu nggak Bu, saya pernah belajar sama Ibu tubuh jiwa roh sungguh luar biasa. Saya diberi kekuatan saat sebelum saya jatuh tuh, waktu itu kaki patah, Ibu selalu memberi kekuatan sehingga saya bisa kuat Bu. Iya, luar biasa ya Suani. Iya, waktu itu kalau nggak diajarin Ibu mungkin belum tentu kita bisa pergi ke Jepang segala saat itu dengan kaki patah, tapi kita bisa menghadapinya. Terima kasih Bu.
Ibu selalu ngasih kekuatan bagi saya untuk firman itu, Bu. I can do all things through Christ who strengthen me. Ibu Puji Tuhan ya Bu Suwani ya. Terima kasih ya Ibu atas pengajarannya yang luar biasa. Ya Tuhan. All the best for Ibu Esther. Terima kasih Bu Suwani ya. Terima kasih sekali. Banyak teman-teman lama di sini ya Bu. Iya. Udah lama nih aku mau kesaksian juga Bu. Oh iya boleh. Ini wanita luar biasa ini Bu. Di mana lagi hari ini Bu? Di luar Di luar kota lagi lah. Aku seneng banget kalau dengar Ibu Esther ngomong gitu. Benar-benar merasakan damai, benar-benar merasakan luar biasa ya sama Ibu ya. Jadi apa yang Ibu omongin itu mengenai jalan, Tuhan itu ada jalan. Jadi ada cerita gini Bu, jadi anak saya kan lagi di Amerika Bu. Jadi 2 hari lalu kemarin anak saya telepon dengan nangis-nangis dan udah mau pingsan katanya gitu. Mami, aku udah mau pingsan, aku udah nggak tahu lagi mesti ngomong sama siapa. Tadi aku nggak mau ngomong sama Mami katanya gitu. Jadi dia besok Mei graduation. Dia tuh ada 1 mata kuliah yang wajib dia lupa ambil Bu. Jadi ada kelalaian dia lah gitu. Terus Mami jangan cerita sama Dedi, aku nggak cerita sama siapapun. Aku benar-benar inilah kata gitu. Udah nggak tahu lagi mesti bagaimana gitu ya. Saya juga bilang kan sama dia, Naomi sekarang kita doa, kita minta sama Tuhan. Kita minta semuanya itu nanti Tuhan yang kasih jalan keluar. Kamu jangan stres, kamu jangan takut, kamu jangan meskipun di situasi itu saya mendengar bahwa dia itu melakukan satu hal yang benar-benar fatal gitu ya. Tapi saya bilang tetap kita kan harus bisa menenangkan gitu ya. Jadi saya bilang udah yang sudah terjadi biarin aja gitu. Sekarang kita doa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih jalan. Kamu ketemu advisor, coba besok kita doa dulu sekarang. Pokoknya singkat kata saya menguatkan dia ya Bu ya. Ya makanya saya bersyukur banget saya bisa ikut LBC. Jadi benar banget tuh. Jadi kita punya satu bekal lah untuk kita menghadapi setiap tantangan ini gitu ya Bu ya. Menghadapi tantangan apapun. Jadi abis saya doa, pokoknya udah saya ngomong segala macam. Anak saya bilang memang, Mami, katanya gitu, aku udah tenang sekarang abis ngomong sama Mami kata gitu. Apa istilahnya dia bilang ya udah nanti aku akan ketemu dengan advisor, pokoknya gini segala macam. Mami jangan ngomong sama Dedi, pokoknya gini. Terus kemarin sebelum dia ngomong sama advisor, dia ada WA saya lagi, telepon saya lagi meeting. Saya bilang tunggu sebentar ya, saya masih meeting. Saya bilang gitu. Abis saya meskipun saya aku udah mau ketemu advisor Mami, aku nggak bisa ngomong lagi sama Mami. Ya udah, Mami doa sekarang kamu ngomong sama advisor ya. Waktu saya doa itu saya terus doa nih, dia meeting ya, kamu juga doa, saya bilang gitu sebelum meeting. Itu ada di dalam hati begini, kayaknya nggak bakal mungkin jalan keluar apa, orang ini udah setengah semester aja udah lewat, sedangkan summer class itu nggak ada besok mata kuliah yang dia nggak ambil gitu kan. Itu tuh meskipun doa minta Tuhan untuk ini tetap iblis tuh ada bilang gini, aduh gimana ya kalau nanti hasilnya tuh dia nangis, dia apa gimana gitu. Saya tuh tapi akhirnya tetap saya doa gini, Tuhan saya serahkan semuanya di dalam Engkau, pimpin Naomi untuk berkata-kata, hikmat Tuhan ada di dalam dia. Saya minta tolong advisor berikan jalan keluar yang terbaik. Pokoknya semua kita perkatakan ya Bu ya. Terus tapi tetap tuh kadang-kadang memang ketika kita tetap tuh kita tuh ada faktor kita berserah, tapi kadang-kadang kita suka kadang-kadang otak kita ini gitu ya Bu ya. Tapi tetap ya udah saya ini kita harus percaya penuh sama Tuhan gitu. Pokoknya saya doa terus pokoknya sampai saya udah WA gini, kalau kamu udah selesai nanti kamu bilang Mami ya, telepon Mami gitu. Terus udah gitu ya pokoknya ya ternyata benar banget Bu, hasilnya dia bilang Mami puji Tuhan luar biasa katanya gitu. Advisor sudah bisa kasih jalan kepada saya, dia bilang kamu nggak usah takut, kita cari solusi. Saya cariin university lain yang ada summer school untuk mata kuliah itu gitu. Jadi udah solving lah intinya ya Bu ya. Jadi memang Tuhan itu memang benar jalan yang benar-benar kita tidak, yang harus kita andalkan ya cuma Tuhan ya Bu ya. Ya jadi memang saya mengalami begitu banyak hal di dalam kehidupan saya, bagaimana
Tuhan tuh sungguh baik gitu. Tuhan itu sangat baik, selalu memberikan kita hikmat, memberikan kita cara gitu untuk setiap apapun permasalahan kita gitu ya Bu ya. Sebelum kita melangkah yang tidak baik, itu tuh Tuhan selalu kasih tahu gitu ya Bu ya. Makanya saya benar-benar senang banget dengar Ibu ngomong mengenai jalan dan bagaimana Ibu ngomong bagaimana melalui hidup kita biarlah orang merasakan ada Tuhan ya Bu ya. Itu juga menjadi PR yang memang saya juga selalu akan upayakan gitu ya Bu ya, biarlah melalui hidup saya yang singkat itu menjadi kebaikan gitu, menjadi banyak satu arti gitu di dalam hidup ini gitu ya Bu ya. Jadi ya memang selalu senang deh Bu dengar omongan Ibu gitu, selalu meneduhkan dan ya itu aja sih kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Lana. Iya, Bu Lana ini luar biasa Bu. Saya mau ini dulu Bu, kita menyelamati dia kemarin dapat penghargaan performance nomor 1. Kamu udah jadi berkat banget loh Lana. Jadi gitu. dia dipakai Tuhan di marketplace Bu. Lana ini dia dipakai Tuhan sebagai Yusuf di anak-anak Tuhan. Jadi dia sangat murah hati dan Tuhan tambah-tambahkan bisnisnya dia Bu. Dia sendiri yang kerjakan ya luar biasa Bu, ratusan miliar Bu. Dan dia banyak bisnisnya dan dia selalu sempatkan diri untuk ikut LBC, nggak pernah dia abaikan. Makanya Tuhan balaskan luar biasa ini. Luar biasa ya Lana, Tuhan berkati ya. Amin. Terima kasih Bu. Selamat ya. Saya amin. Terima kasih. Selamat congratulations, sukses selalu. Selamat ya. Saya mau kasih kesaksian sedikit aja ya. Jadi saya pernah ngalamin begini, itu Lana luar biasa kesaksiannya. Saya tuh punya anak laki ya yang tinggal di sebelah saya ini. Dia memang sekarang jauh lebih baik, tapi dulunya kalau nyetir itu aduh serobotan. Sampai suami saya tuh kalau duduk sebelah dia tuh selalu sampai suami saya bilang begini, namanya Han, dia bilang Han, aduh kalau kamu lihat kamu nyetir itu papa tuh selalu berdoa gitu. Terus kata anak saya, dia jawabnya begini, ya nggak apa-apa tuh, berarti katanya saya berarti itu kan mendekatkan papa kepada Tuhan katanya. Kadang-kadang kurang asem jawabnya ya. Jadi, nah tapi satu hari gini, dia tuh pergi dan dia belum pulang sampai jam 1 waktu itu ya. Kalau nggak salah keluar kota. Saya tuh udah lihat ini kenapa kok dia belum pulang. Dia kok belum pulang gitu. Saya jadi nggak bisa tidur ya. Terus saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Terus Tuhan jawab gini, dia bilang, kamu mungkin nggak percaya sama anak kamu ya. Saya bilang memang Tuhan dia teh anaknya suka serobotan nyetir gitu, jadi saya khawatir. Terus Tuhan bilang kamu mungkin nggak percaya sama anak kamu, tapi kan kamu bisa percaya sama aku gitu. Aduh saya waktu Tuhan ngomong gitu, aduh betul Tuhan, enggak lah saya percaya sama Tuhan. Jadi saya langsung tidur waktu itu juga. Jadi mungkin ya ibu-ibu banyak hal yang kita nggak percaya kepada siapalah, mungkin ya anak kita ya keadaan dan sebagainya. Tapi kita tetap bisa percaya kepada Tuhan dan Dia adalah jalan ya. Amin. Bu, saya tambahin sedikit lagi. Saya juga bilang gini sama Naomi, kamu lihat ya, bagaimana yang kamu alami ini, biarlah menjadi satu pegangan gitu buat Naomi. Pertama, memang ya, you lebih hati-hati lagi lah setiap dalam menghadapi itu. Tapi yang paling utama, bagaimana mengandalkan Tuhan. Di dalam hidup ini pelajaran untuk mengandalkan Tuhan itu menjadi satu fondasi penting untuk kamu nanti menjadi pegangan. Kamu lihat bagaimana Tuhan nggak menolong gitu. Jadi setiap kamu nanti ada problem, ini proses yang kamu alami menjadi pegangan buat kamu. Kamu terus bahwa Tuhan itu yang paling kamu harus andalkan gitu ya. Jadi memang ini menjadi, saya bilang proses pelajaran ini penting buat dia menjadi kekuatan. Iya, dia bilang iya mami, aku juga semakin mengerti gitu, maksudnya apapun ini aku harus terus mengandalkan Tuhan gitu. Itu yang paling utama gitu. Iya betul. Bu, makasih betul. Bu. Ya terima kasih. Ibu, saya ingat deh Bu, saya banyak diberkati Bu sama kesaksiannya Ibu dari dulu, kesaksian anaknya Ibu di Perth, cucunya Ibu. Pokoknya Ibu tuh banyak kesaksian mengenai anak. Waktu itu saya belum nikah. Nah itu saya pegang tuh kayak Ibu satu bilang pernah gini. Jadi ada saatnya anak-anak tuh akan diproses sama Tuhan. Kita mungkin cuma bisa nangis. Nah Ibu pernah ngomong gitu. Itu benar Bu. Jadi ya saya bersyukur sih di LBC ini ibu-ibu dahsyat semua nih. Ibu-ibu dahsyat, Lana semua nih ibu-ibu dahsyat semua. Jadi kesaksiannya tuh mengenai
Wanita tuh luar biasa. Okay. Betul, ada luar lagi biasa. Pak mungkin? Iya. Ibu mau sambung atau silakan lagi? Enggak, ada mungkin yang lain. Ada lagi? Siapa lagi Pak? Coba Pak ditanya. Mungkin satu orang lagi ya. Satu orang lagi, habis itu kita tutup doa. Kalau masih ada satu orang lagi, silahkan di-unmute sambil pengumuman. Kalau sambil nunggu teman yang mau unmute ya. Jadi LBC itu ada pertemuan satu kali lagi sebelum kita libur lebaran ya Feb ya. Jadi minggu depan, Jumat depan kita masih ada House of Prayer. Habis itu kita libur 4 kali pertemuan 1 bulan. Nah nanti kita ketemu lagi langsung on site gitu ya. LBC ulang tahun, kita mau jumpa kangen, terus kita mau syukuran karena sudah 14 tahun LBC berjalan dengan itu ketua panitianya Ibu Neng Shirley. 14 tahun udah ya? 14 tahun Ibu. Aduh, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Puji Tuhan gak berasa, tahu-tahu udah pada 14 tahun gitu ya. Mungkin sudah tidak ada ya Feb ya. Mungkin siapa yang Feb minta Ibu doa untuk kita sekali lagi sambil kita tutup? Ya, boleh Bu, silakan tolong berdoa untuk kita semua. Saya berdoa dulu, nanti Febri doakan juga saya ya. Doakan oh kita iya, oke, yang buku ya Bu ya. Oke, siap. Oke Bu. Ya. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk-Mu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih untuk pertemuan kami pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya Engkau terus menumbuhkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Baik secara iman, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan juga baik akan dunia ini maupun akan perjalanan kami ke depan. Tuhan pimpin tiap kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang tetap rendah hati dan mau belajar kepadamu Tuhan, mau dengar-dengaran akan Engkau. Lebih lagi kami mau taat Tuhan, melakukan apa yang firman-Mu katakan. Jagai Tuhan setiap langkah kami, jagai kata-kata kami, berikan kami hikmat untuk setiap langkah kami, sehingga betul-betul hidup kami adalah Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kami yang hadir.